Kita akan bahas satu-satu. Jadi biar bisa menjadi pemahaman teman-teman. Jadi nanti kenapa saya perlu memberikan pemahaman ini? Karena nanti ketika teman-teman misalnya sudah bekerja di dunia fotografi atau teman-teman menjadi seorang kurator foto, teman-teman punya bekal yang cukup dalam melakukan kategorisasi dalam fotografi, sehingga pemahaman foto, bagaimana memilah-milah foto ada dasar yang kuat, tidak hanya sekedar latah mengikuti A, mengikuti B maupun mengikuti C. Oke, kita mulai dari foto human interest. Yang teman-teman pahami human interest itu apa? Patokannya adalah ketika kita melihat karya foto, bisa kita lihat dari materi visualnya. Nah, dari materi visualnya dalam artian dalam kontennya human interest, proporsi terkuat apa? Misalnya gini, dalam sebuah foto ada banyak materi visual. Yang pertama mungkin ada hamparan sawah, ada misalnya ada burung. Nah, lantas di sawah itu ada petani juga. Apakah itu foto human interest? Apakah itu foto landscape? Apa itu foto mengenai satwa? Nah, ada banyak materi visual bukan? Atau foto mengenai tanaman misalnya. Materi visual begitu banyak. Yang perlu kita lihat adalah proporsi utamanya. Proporsi utama dari sebuah foto itu apa? Dan lihat juga judulnya apa. Apakah judul itu klik dengan materi visualnya atau seperti apa? Disinilah teman-teman perlu memilah-milah, perlu memperhatikan secara cermat proporsi utamanya apa. Tapi ketika foto itu sudah sangat jelas menampilkan sisi-sisi menarik dari kemanusiaan, dari manusia, misalnya foto tentang korban perang, foto tentang kemiskinan, foto tentang kejuaraan dunia misalnya, itu jelas, wah ini proporsinya kuat di human interest, maka teman-teman tidak akan kebingungan. Yang kemudian membuat teman-teman bingung misalnya ya karena banyak materi visual, jadi perlu melihat proporsi utamanya yang mana. Nah, modal bacaan, modal referensi itu juga berpengaruh dalam modal teman-teman dalam mengkategorikan sebuah foto. Tanpa membaca, saya pikir dalam melakukan kategorisasi tidak akan rinci, tidak akan kuat. Oke, jadi human interest, sisi-sisi dari manusia kita lihat dari proporsi utama dari sebuah foto. Misalnya nih, teman-teman motret di jalanan, ada tukang becak, ada tukang sayur, ada tukang gas, ada tukang balon, tukang mainan, itu human interest. Ada bangunan arsitektur, apakah arsitektur? Kita lihat proporsi utama, arah foto ini mau kemana, bagaimana kita membaca foto tersebut, fakta peristiwanya seperti apa. Disitulah nanti kita bisa menentukan ini human interest yang seperti apa atau bahkan bukan. Bisa saja fotonya banyak kegiatan manusia, tapi ternyata proporsi utama dan nilai kemenarikan fakta peristiwa yang ingin disampaikan ada bangunan arsitekturnya yang sebagai background foto. Misalnya, nanti saya akan memberikan contoh. Berikutnya yang kedua mengenai foto sajian, atau lebih populer mungkin teman-teman menyebutnya sebagai food photography. Saya lebih senang menyebutnya sebagai foto sajian. Sajian tentu saja arahnya ke makanan dan minuman. Nah, proporsinya di mana? Ya jelas kalau di food photography, di fotografi sajian jelas arahnya yang bidang makanan dan minuman. Cara mengkategorikan jelas. Lantas bagaimana ketika ada sajian, terus ada seseorang yang akan makan foto? Apakah itu human interest atau foto sajian? Kita lihat arah foto ini maksudnya kemana. Maka sekali lagi, referensi bacaan, cara kita membaca foto berperan penting dalam mengkategorikan sebuah foto. Misalnya nih, seorang pejabat, seorang artis sedang makan sebuah sajian di rumah makan. Tuh, itu foto sajian atau foto bukan? Itu foto sajian atau bukan? Nah, pertanyaannya kan di situ. Apakah foto artisnya atau sajian yang mana yang lebih kuat? Kita melihat proporsinya. Makanya kenapa nanti di belakang di pertemuan selanjutnya nanti saya akan menjelaskan mengenai unsur ekstrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi model bacaan saya pikir sekali lagi saya tegaskan itu perlu buat teman-teman. Tidak hanya belajar estetisnya aja, belajarlah membaca. Jadi kesensitifan kita dalam fakta peristiwa dan segala macam tuh akan terbangun ketika teman-teman mulai disiplin dalam membaca. Berikutnya foto landscape, foto hamparan, foto pemandangan dan segala macam. Seperti tadi saya contohkan, ketika di sebuah sabana padang rumput, ada kuda, ada penunggang kuda, ada anak kecil berlarian. Itu foto apa kira-kira? Apakah tetap landscape atau tetap apa?
kita lihat proporsi utamanya. Tapi kalau foto itu udah jelas, hanya hamparan, tidak ada objek materi lain, itu kan jelas. Yang perlu kita lakukan adalah misalnya nanti ketika teman-teman satu angkatan pameran, terus temanya landscape misalnya, ada teman kalian mengirim kok foto pemandangan ada aspek manusianya, apakah ini landscape atau bukan. Nah, cara teman-teman interpretasi, cara teman-teman membaca foto akan sangat berperan. Jadi foto itu memang multi tafsir, multi interpretasi. Jadi membaca. Berikutnya toys fotografi. Ini jelas toys fotografi. Jadi bagaimana objek fotografinya itu ya mainan. Ada kuda-kudaan, burung-burungan misalnya dan segala macam, atau misalnya ada dinosaurus-dinosaurusan, zebra. Nah, itu toys fotografi, atau mungkin gundala, atau mungkin ya tokoh-tokoh superhero atau apa yang ada main-mainannya, mobil-mobilan dan segala macam. Berikutnya foto satwa. Lihat proporsi utamanya. Misalnya nih, ada seorang laki-laki, di tangannya ada seekor burung elang. Itu foto human interest atau satwa. Kita lihat proporsi utama. Jadi yang perlu teman-teman pahami betul proporsi utama, maksud foto ini kemana. Jadi mengkategorisasikan foto berarti teman-teman sedang membaca foto, menyusun bagaimana cerita ini akan dimunculkan. Setiap foto pada dasarnya sudah membawa ceritanya masing-masing. Yang berikutnya potret. Nah, foto potret ini pada prinsipnya adalah berfokus pada pesan-pesan yang terlihat dari wajah seseorang, dari proporsi mimik seseorang, wajah seseorang, gestur dan segala macam. Berikutnya fashion. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman suka bingung. Fashion ini kan pasti digunakan oleh manusia ketika fashion show misalnya. Itu foto human interest atau foto fashion. Cara melihatnya bagaimana? Kembali lagi, arahnya kemana, maksudnya kemana, apa hanya kembali lagi ke tujuan awalnya, akan menonjolkan apa di situ, pesan utamanya apa, pola-pola penceritaan seperti apa, arahnya kemana, apa melalui bajunya dia sedang mengkomunikasikan visual tertentu atau apa, kita bisa melihat. Begitu pula dengan kategori wedding, still life, arsitektur maupun fine art fotografi. Masing-masing kategori yang ada, ketika kita lihat dari materi visualnya, kita harus lihat proporsi utama dan maksudnya apa. Oke, berikutnya kita bisa melihat mengkategorikan foto dari setting tempat. Yang pertama, fotografi jalanan. Yang kedua, fotografi pertunjukan. Yang ketiga, pertandingan olahraga. Yang keempat, underwater. Jadi kita bisa mengkategorikan materi visualnya dilihat dari setting tempatnya. Fotografi jalanan yang teman-teman kenal sebagai street fotografi, kontennya sama seperti halnya foto-foto yang lain, tapi proporsinya kenapa disebut street fotografi? Karena diambilnya di ruang kota, di jalanan dengan melibatkan manusia, arsitektur dan segala macam. Tapi proporsi utamanya karena di jalanan. Nah, bagaimana kita bisa memilah-milah ini foto human interest atau fotografi jalanan? Kita lihat proporsi utamanya dan maksudnya kemana. Unsur intrinsik dan ekstrinsik perlu teman-teman pahami dalam berbicara fotografi. Dua unsur ini tidak hanya sekedar teman-teman pelajari ketika membaca karya sastra, tapi juga ketika teman-teman membaca karya foto. Oke. Selanjutnya dilihat dari bentuknya. Ada foto tunggal, ada foto cerita. Nah, ini jelas. Tunggal ya cuma foto single kayak biasa. Cerita foto itu memiliki ada foto seri, foto esai maupun jenis yang lain. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh. Oke, dilihat dari materi visualnya, foto human interest yang seperti apa, foto sajian itu yang seperti apa, landscape yang seperti apa, toys yang seperti apa, satwa, potret, fashion, wedding, still, arsitektur, fine art itu seperti apa. Kenapa saya membaca itu sebagai human interest misalnya? Nanti saya akan sampaikan alasannya. Lantas kenapa saya sampaikan itu sebagai bentuk fotografi jalanan, fotografi pertunjukan maupun olahraga? Nanti akan saya sampaikan contohnya dan kenapa alasan saya kok mengkategorikan sebagai fotografi jalanan. Tentu saja masing-masing individu bebas untuk menginterpretasikan,
Bebas untuk mengkategorikan ini sebagai foto A, foto B, tapi yang menjadi pertanggungjawaban adalah cara kita menginterpretasikan dan dasar kita menginterpretasikan.